Selamat siang. Mohon izin Pak Munir, mohon izin Ibu Matarata. Kebetulan saya juga hari ini baru berkesempatan pertama kali bertemu langsung dengan Pak Munir yang punya DKI Jakarta istilahnya ya Pak ya. Selama ini hanya berkomunikasi via WA ataupun telepon. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pengurus FKDM dan anggota FKDM se-DKI Jakarta yang telah hadir di pagi hari ini. Sebelumnya saya mau menyampaikan permohonan maaf, saya agak sedikit terlambat dikarenakan ada kebetulan kemarin itu saya beserta Pak Direktur mendapat amanah bergabung di tim transisi untuk daerah otonomi baru di wilayah Papua Selatan. Jadi tadi pagi meluncur dulu ke kantor karena ada rapat persiapan sekalian pertemuan dengan tim kedua yang berangkat hari ini ke Merauke. Kebetulan saya dengan Pak Direktur minggu kemarin sudah berangkat pertama. Saya ingat salah satu doktrin yang sering disampaikan oleh senior-senior saya sewaktu kuliah dulu, ada istilahnya tak kenal maka tak ada kenangan indah. Izinkan saya walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Munir, nama lengkap saya Feryan Mustaqim, kelahiran Medan 7 Januari 89. Bapak Ibu bisa memanggil saya Ferry. Untuk nomor handphone tadi sudah disampaikan oleh Pak Munir. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait pelaksanaan FKDM ataupun yang berkaitan dengan FKDM, bisa langsung menghubungi saya. Tanpa melihat waktu, silakan. Insya Allah jika saya sempat akan langsung saya respon. Baik, selanjutnya kita biar lebih cepat sesuai arahan Pak Munir langsung masuk ke slide paparan. Sebelum saya masuk langsung ke pelaksanaan kewaspadaan dini daerah, saya akan sampaikan apa dasar besar dari pelaksanaan kewaspadaan dini daerah tersebut. Ada di urusan pemerintahan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana klasifikasi urusan pemerintahan itu terbagi 3: absolut, pemerintahan umum, serta konkuren. Di mana absolut itu dilaksanakan oleh pemerintah dengan memakai APBN, pemerintahan umum dilaksanakan secara berbarengan dengan memakai APBN dan APBD, serta konkuren. Selanjutnya, berkaitan dengan tugas dan fungsi Ditjen Polpum sesuai amanah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda, di pasal 25 ayat 1 yaitu urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 5, yaitu meliputi yang pertama, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan negara Republik Indonesia. Yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dan ketiga, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Yang keempat, penanganan konflik sosial. Dilanjutkan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah. Lalu pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan di daerah. Nah, tugas-tugas tersebut dibagi ke dalam 5 direktorat yang ada di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yaitu Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Direktorat Wawasan Kebangsaan, Direktorat Kewaspadaan Nasional, Direktorat Ormas, serta Direktorat Politik Dalam Negeri. Kebetulan saya berada di Direktorat Kewaspadaan Nasional dan sangkut paut kewaspadaan dini masuk sebagai tusi di Direktorat Kewaspadaan Nasional. Selanjutnya,
Kali ini saya ajak Bapak dan Ibu untuk melihat garis besar permasalahan keamanan dan ketertiban umum saat ini. Yang pertama adalah peningkatan potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap stabilitas politik dalam negeri dan keamanan nasional. Seperti kita ketahui bersama, sampai saat ini selalu ada saja kejadian-kejadian yang mengganggu ATHG di daerah di seluruh Indonesia. Apalagi saat ini menjelang pelaksanaan pemilu dan pemilu kada serentak di tahun 2024 nanti. Yang kedua, kecenderungan peningkatan konflik sosial. Isu ini semakin hangat dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama, dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa. Alhamdulillah, memang khusus wilayah di DKI Jakarta ini, menurut penilaian kami untuk kejadian konflik sosial, alhamdulillah itu bisa dibilang 0% ya Pak Munir ya. Nah, namun untuk informasi saja yang perlu Bapak Ibu ketahui, beberapa daerah di luar wilayah DKI Jakarta, di luar wilayah kita ini masih sering terjadi konflik-konflik sosial yang bahkan mengakibatkan beberapa anggota masyarakat kehilangan nyawanya, apalagi kerugian material dan sebagainya. Yang ketiga, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, yaitu dengan maraknya warga negara kita yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok terorisme yang ada baik itu di Indonesia ataupun di internasional. Yang keempat, perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi. Bapak Ibu pasti juga mengetahui, mulai dari pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya itu kita ini banyak mengalami perubahan dalam kita bersosial dengan orang lain, sesama warga Indonesia, khususnya di media sosial, di mana Bapak Ibu pasti mengetahui ada istilah cebong dan kampret dan sebagainya. Nah, hal tersebutlah yang harus diwaspadai. Memang awal mulanya bisa dibilang itu kecil, namun kenyataannya bahkan yang dulunya temenan, yang keluarga, bahkan keluarga dekat, bukan keluarga jauh, keluarga dekat, bisa ribut, bisa berkelahi hanya gara-gara perbedaan pandangan politik. Nah, itu yang sangat kami sayangkan dan mudah-mudahan Bapak Ibu FKDM di sini sebagai garis terdepan forum kemasyarakatan mitra Kemendagri tidak ada yang terpengaruh oleh hoax-hoax ataupun perbedaan-perbedaan pandangan politik tersebut. Yang selanjutnya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, sudah bukan rahasia umum lagi, ini Indonesia menjadi salah satu negara di mana peredaran narkoba sangat masif dan sangat benar-benar sampai sekarang itu masih sangat terjadi peredaran narkoba yang cukup sulit dihentikan seluruhnya. Mudah-mudahan kedepannya instansi yang berwenang dengan bantuan masyarakat bisa mengatasi ataupun minimal mengurangi jumlah besaran narkoba yang masuk di negara kita. Selanjutnya adalah melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi. Orang semakin luntur dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Kita ketahui bersama sekarang mulai banyak paham-paham yang bisa dibilang mendiskreditkan Pancasila, memunculkan paham-paham sendiri yang menganggap paham-paham tersebut paling cocok buat negara ini. Padahal mulai dari tahun 1945 kita semua founding fathers kita serta seluruh masyarakat Indonesia saat itu sudah sepakat Pancasila adalah dasar hidup berkebangsaan kita. Yang ketujuh adalah kualitas demokrasi, yaitu nilai demokrasi yang diidentikan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan. Selanjutnya, melemahnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.
bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis. Nah, apalagi saya tidak akan membahas masalah isu-isu yang sensitif, tapi seperti bisa kita ketahui bersama, di mana harga-harga pangan juga sekarang makin tinggi dan sebagainya, apalagi dengan kenaikan BBM. Namun sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu FKDM bahwa kebijakan pemerintah yang diambil oleh pemerintah merupakan kebijakan yang terbaik demi kepentingan kita semua. Nah, mungkin Bapak dan Ibu FKDM yang tergabung di dalam FKDM DKI Jakarta bisa menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, ini adalah beberapa dasar hukum yang sebagai lingkup sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kami di Direktorat Kewaspadaan Nasional. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, dasar besarnya di Undang-Undang 23 tahun 2014. Lalu ada Undang-Undang nomor 7 tentang penanganan konflik sosial. Yaitu selanjutnya Permenak dan Mendagri nomor 8 dan 9 tentang FKUB. Lalu Permendagri nomor 34 tentang FPK, serta Permendagri nomor 2 Junto nomor 46 tahun 2019 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, di mana Permendagri tersebut merupakan regulasi dari ataupun dasar dari kegiatan Bapak dan Ibu. Nah, ini latar belakang dari pembentukan tim kewaspadaan dini daerah. Kenapa juga walaupun tema kali ini adalah terkait FKDM dan peserta pun yang dihadirkan adalah Bapak Ibu anggota FKDM, kenapa juga saya masukkan di sini tim kewaspadaan dini? Karena tim kewaspadaan dini dan FKDM itu selalu terhubung, tidak bisa dipisahkan, di mana inti dari pelaksanaan kewaspadaan dini itu terbagi dua, yaitu di daerah dan di masyarakat. Di daerah dilakukan dengan pembentukan tim kewaspadaan dini di daerah, yang di masyarakat dengan pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat. Nah, mungkin secara simpelnya tidak akan saya gambarkan secara garis besarnya. Jadi awal mula pembentukan tim kewaspadaan dini ini dikarenakan terbitnya Undang-Undang Intelijen Negara serta Perkabin nomor 1 tahun 2014, di mana inti dari regulasi tersebut untuk koordinasi intelijen di Indonesia dikomandoi oleh Badan Intelijen Negara. Nah, dengan perubahan Kominda yang dulunya bernama Komunitas Intelijen Daerah menjadi Komite Intelijen di Daerah. Berdasarkan komunikasi kami saat itu dengan Badan Intelijen Negara melalui Pak Seskominfo saat itu, disampaikan bahwasannya bahwa untuk Komite Intelijen di daerah ini akan dibentuk hingga sampai tingkat kabupaten kota. Namun sampai tahun 2017 kami mendapatkan laporan dari teman-teman di daerah, teman-teman Kesbang di daerah, bahwasannya mereka sekarang tidak bisa lagi menganggarkan Kominda dikarenakan sudah menggunakan APBN. Jadi mereka mendapatkan temuan. Nah, lalu kami tanyakan lagi ke BIN saat itu, bagaimana, apakah akan jadi Kominda itu dibentuk sampai tingkat kabupaten kota. Namun pihak dari BIN menyampaikan saat ini terkendala baik itu di anggaran dan sumber daya manusianya. Jadi Pak Dirjen Polpum saat itu, Pak Sudarmo, menyampaikan, menugaskan ke kami agar segera membentuk tim baru untuk menutup kekosongan yang terjadi di daerah dikarenakan Kominda tidak bisa lagi dianggarkan di pemerintah daerah. Makanya kami bentuk tim kewaspadaan dini di daerah. Kenapa kami tidak membuat seperti instansi lain yang non TNI Polri, menyebutkan langsung intelijen keimigrasian, intelijen jaksa intelijen? Karena kan mohon maaf Bapak Ibu, maksudnya kita kan langsung terjun ke masyarakat dan
apa istilahnya ya, orang-orang sampai sekarang pada saat ini nilai intelijen itu menyeramkan dan sebagainya. Jadi makanya kami tidak ingin juga langsung membuat tim intelijen pemerintah dan sebagainya. Jadi kita buat tim kewaspadaan diri di daerah dengan keanggotaan seperti Kominda dulu bentukan Kemendagri, dengan ditambahkan OPD yang ada di daerah. Itu saja sih perbedaannya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Nah, untuk provinsi alhamdulillah sudah terbentuk semua, baik itu tim kewaspadaan dininya. Namun ada beberapa kabupaten kota yang masih belum membentuk tim wastin ini. Selanjutnya, ini dapat kita lihat bersama alur kerja kewaspadaan dini masyarakat di daerah, yaitu tugasnya intinya 4: menjaring, menampung, mengordinasikan, dan mengomunikasikan. Dari 4 tugas tersebut dihasilkan data, informasi, serta laporan. Nah, Bapak Ibu di mana posisinya? Bapak Ibu tugasnya memberikan data, informasi, serta laporan ke Badan Kesbangpol daerah. Dalam hal ini Bapak Ketua melaporkan data informasi tersebut ke Pak Kepala Badan. Jadi jangan ada overlapping, jangan ada offside. Bapak Ketua mohon izin langsung ke Gubernur ataupun yang di kabupaten kota langsung ke Wali Kota dan Bupati. Jadi laporannya ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol. Selanjutnya, nah ini adalah struktur organisasi tim wastin dibentuk dari provinsi, kabupaten kota hingga kecamatan. Selanjutnya, ini adalah posisi strategis tim wastin dan FKDM, di mana tim wastin saya sudah sampaikan tadi dibentuk di provinsi, kabupaten kota, kecamatan, pembentukannya oleh Pemda dan melibatkan unsur intelijen negara. Sedangkan FKDM dibentuk di provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa jika dibutuhkan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Alhamdulillah saya mensyukuri DKI Jakarta sangat mampu hingga membentuk tingkat kelurahan ya Pak ya, dengan jumlah keanggotaan 2.346. Nah, memang FKDM DKI Jakarta ini dari seluruh Indonesia memiliki keanggotaan yang sangat besar, serta alhamdulillah juga semuanya dapat diberikan honor Pak Munir ya. Baik, aplaus buat kita. FKDM, inti dari FKDM tersebut adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat dengan keanggotaan sesuai kebutuhan daerah yang terdiri dari, jadi kenapa kami buat seperti ini? Di Permendagri 2 tahun 2018 memang kita batasi 5 saat itu. Jadi satu FKDM hanya 5 orang. Dan kenapa dan alhamdulillah juga langsung saat itu teman-teman FKDM DKI langsung mau mendemo kantor Kemendagri, Bu. Nah, tapi dasar tersebut juga bukan tanpa tanpa pertimbangan kami membuat dasar 5 orang tersebut. Yang paling utama itu adalah mayoritas teman-teman Kesbang yang melapor ke daerah itu melaporkan sekaligus bisa dibilang mengeluhlah ke kami bahwasannya, mohon maaf Bapak Ibu, FKDM ini hanya titipan dari para kepala daerah yang menang pilkada. Di saat diminta kinerjanya, mereka selalu menolak dan langsung kalaupun mereka langsung melambung ke kepala daerah. Jadi Kepala Badan Kesbangpol yang ada hanya ditegur, disemprot karena pengaduan tersebut. Padahal daerah-daerah tersebut juga sudah memberikan honor sesuai kemampuan daerah. Jadi istilahnya mereka mengharapkan ada take and give-nya, namun kenyataannya tidak seperti itu. Jadi kenapa kami buat di Permendagri 2 2018 saat itu kita batasi hanya 5 orang. Namun alhamdulillah dengan masukan teman-teman dari FKDM DKI
juga bisa menjadi pertimbangan lain buat kami karena memang tidak semua FKDM tidak bekerja, dan juga kami sudah komunikasikan ke Kesbangpol saat itu bahwasan FKDM DKI cukup aktif dalam pelaksanaan tusinya serta berkoordinasi baik dengan Kesbangpol DKI. Nah, barulah arahan pimpinan saat itu kita revisi Permendagrinya serta dengan beberapa poin selain keanggotaan FKDM. Jadi keanggotaan FKDM kita kembalikan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Untuk anggotanya sendiri itu terdiri bisa dari wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, Thomas, Toda, Toga, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya. Nah, untuk tugasnya itu adalah deteksi dini, tanggap cepat dan lapor cepat melalui pusat komunikasi dan informasi. Ini nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Selanjutnya, ini adalah sedikit potongan dari Permendagri nomor 46 tahun 2019 tentang perubahan Permendagri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini daerah. Ini adalah 4 poin tugas besar dari tim kewaspadaan dini, tim Wasdin kita bilang ya. Yang pertama, merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan giat Wasdin dan Wasdin Pemda di daerah provinsi. Yang kedua, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi atau bucket dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, peristiwa timbulnya ATHG di daerah. Instansi vertikal di sini catatannya adalah instansi vertikal yang di bidang intelijennya. Poin 3, mengoordinasikan fungsi dan giat tim Wasdin Pemda di daerah kabupaten kota di wilayahnya dan FKDM di daerah provinsi dalam pelaksanaan Wasdin terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah provinsi. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di daerah provinsi. Nah, seperti ini yang saya sampaikan di sebelumnya tadi, makanya saya sampaikan agar Bapak Ibu FKDM tidak overlapping, tidak offset, langsung melaporkan data, informasi dan sebagainya ke kepala daerah, ke Pak Gub ataupun Pak Wali Kota, Pak Bupati, tapi melapornya ke Kepala Badan Kesbangpol sebagai Kepala Pelaksana Harian Tim Kewaspadaan Dini Daerah. Nah, laporan-laporan dari Bapak Ibu inilah yang akan digunakan dalam pelaporan Pak Kepala Badan ke Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya. Nah, ini dia tugas dari Bapak Ibu. Yang pertama, menjaring, menampung, serta mengorganisasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG. Nah, catatkan dari masyarakat. Jadi, kenapa dibuat seperti dan inilah pentingnya posisi Bapak dan Ibu. Tidak semua, walaupun di seluruh negara, di seluruh daerah kita ada teman-teman intelijen dari instansi samping, untuk mereka menghandle sampai tingkat terbawah ke lapisan bawah itu mereka sendiri sudah menyampaikan kewalahan, bahkan mereka sudah menyampaikan jika tidak ada Kesbangpol mereka akan cukup kesusahan dalam pengumpulan bahan keterangan, data dan informasi di tingkat lapisan masyarakat. Nah, disinilah posisi penting Bapak Ibu sebagai rekan dari pemerintah daerah. Yang kedua, memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan tim Wasdin Pemda di provinsi. Nah, yang saya sampaikan tadi di awal, inilah tugas nomor 2 Bapak dan Ibu sekalian, memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Pak Kepala Badan sebagai Kalahar tim Wasdin untuk memberikan laporan baik secara harian, mingguan, dan bulanan kepada Kepala Daerah. Selanjutnya. Ini adalah beberapa poin langkah strategis dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya kami di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yaitu pertama, penelitian dan pemetaan wilayah potensi separatis, itu di Direktorat kami juga. Yang kedua, penyampaian data informasi mengenai gangguan keamanan secara cepat dan akurat.
lalu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diklat intelijen, peningkatan dan pemanfaatan modal sosial, serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dari langkah-langkah strategis ini semuanya melibatkan aparatur Pemda, FKDM, serta forum strategis lainnya yang ada di daerah. Tujuan dari langkah strategis ini adalah terciptanya efektivitas dalam penanganan keamanan dan ketentraman ketertiban umum. Selanjutnya, ini sedikit saja sinkronisasi program dan kebijakan Ditjen Polpum, yaitu pertama peningkatan stabilitas, penguatan Korbinmas, sinergi perencanaan, peningkatan kapasitas seperti yang tiap tahun kami lakukan, yaitu diklat intelijen. Yang kelima, peningkatan kualitas, serta terakhir dukungan percepatan. Selanjutnya, dalam rangka deteksi dan cegah dini di daerah, kami memberikan bantuan kepada kepala daerah di mana salah satu tugas kepala daerah menjaga keamanan dan ketertiban umum di daerah. Kemendagri memberikan bantuan dengan menerbitkan beberapa regulasi untuk membantu tugas kepala daerah tersebut. Yang saya sampaikan di awal tadi yaitu Permendagri kewaspadaan dini, Permendagri tim terpadu PKS, Permendagri FKUB, serta Permendagri forum pemboroan kebangsaan. Selanjutnya, nah, untuk mendukung penguatan pembentukan kewaspadaan di daerah di tanggal 30 Maret 2021 kami sudah membuat surat edaran yang ditujukan ke seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia agar pertama membentuk dan mengaktifkan FKDM di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga tingkat kelurahan desa. Yang kedua, mengalokasikan anggaran untuk tim Wastin dan FKDM dalam rangka memelihara situasi Kamtibmas. Yang ketiga, mengaktifkan sistem keamanan lingkungan di wilayah masing-masing dan berkoordinasi dengan jajaran Polri dan TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan giat tersebut di atas. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah kan FKDM DKI Jakarta ini sudah teranggarkan dengan baik oleh Kesbangpol DKI Jakarta. Nah, saya harap Bapak dan Ibu, dan pastinya juga saya yakin Bapak dan Ibu lebih senior daripada saya, lebih paham daripada saya. Jadi intinya saya tidak akan mengajari ikan berenang Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham dengan tusinya masing-masing. Jadi mari kita sama-sama bekerja baik sesuai dengan tusi kita, karena Kesbangpol DKI akan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di FKDM. Selanjutnya, ini tadi yang saya bilang terkait Puskomin, Pusat Komunikasi dan Informasi. Jadi di tahun ini kami telah membentuk sistem informasi Pusat Komunikasi dan Informasi, disingkat si Puskomin. Nah, jadi laporan-laporan Bapak Ibu tadi yang dilaporkan kepada Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta secara harian, mingguan, dan bulanan dibuat laporan yang dinamakan Lapsida, kita sebutnya Lapsida, laporan situasi daerah. Nah, itu akan dilaporkan setiap hari oleh user Puskomin DKI Jakarta yang langsung menginput Lapsida di aplikasi kami ini dan akan terbaca di kami. Jadi kami akan mengetahui daerah mana saja yang belum ataupun sudah melaporkan Lapsida secara harian dan secara rutin. Jadi mohon dengan sangat Bapak dan Ibu juga, Bapak Ketua bisa melaporkan secara rutin kepada Bapak Kepala Badan Kesbangpol. Selanjutnya, nah yang tadi si Puskomin itu adalah aplikasi yang dibangun untuk melayani tim Wastin Pemda dalam memberikan laporan harian, mingguan, dan bulanan secara berjenjang dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan secara tepat dan akurat, serta mendukung tim Wastin Kemendagri melakukan pengolahan data hasil pelaporan secara efisien. Selanjutnya, ya, menutup sudah Pak. Yang pertama, kami
Kami harapkan Kesbang Pol perlu untuk memfasilitasi segala kegiatan dan program tim Wastin Pemda dan FKDM di wilayah masing-masing. Saya yakin DKI Jakarta sudah melakukan hal tersebut. Yang kedua, dalam rangka deteksi dini dan cegah dini gangguan kampuran tipung, tim Wastin Pemda dan FKDM berpedoman pada Permendagri nomor 46 tahun 2019. Yang ketiga, memberikan pembekalan dan bimtek kepada tim Wastin Pemda agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dengan baik. Alhamdulillah, ini salah satu langkah yang dilakukan oleh Kesbang DKI. Yang keempat, Kepala Bapeda Provinsi dan pimpinan organisasi perangkat OPD instansi terkait untuk mendukung program dan anggaran FKDM dan Wastin. Yang terakhir, berkaitan dengan substansi atau materi pemberian pembekalan dan bimtek kepada tim Wastin Pemda ataupun FKDM dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan menghubungi Direktorat Kewaspadaan Nasional. Baik, mungkin tadi Ibu MC ada sedikit pantun dan saya juga ada sedikit pantun. Saya harap mudah-mudahan Bapak dan Ibu ketawa. Kalau nggak ketawa saya pulang ini. Nama saya Ferian, istri saya Cut Santi. Sekian dan terima kasih. Mantap, masak air. Bang Khair